Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat sejahtera untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabil ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Saiful Anur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, dan para audiens yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Novi Agustin. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbingnya jalan presentasi pada pagi hari ini. Dan rekan saya bernama Adelia Pratiwi selaku notulen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah semuanya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan dan penyajian materi yang akan dipaparkan oleh para pemateri. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu kelompok 14 yang berjudul Bentuk-bentuk Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dari data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Masing-masing dari jenis penelitian tersebut memiliki ciri yang berbeda-beda, baik dari segi tujuan, cara pengumpulan data, maupun teknik analisis data dan jenis datanya itu sendiri. Karena masing-masing jenis penelitian memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif yaitu berbentuk kata-kata ataupun bentuk kalimat, atau didapatkan dalam bentuk verbal, yaitu gambar, tidak disimbolkan dengan angka ataupun huruf. Sedangkan data kuantitatif yaitu berbentuk angka, di mana dia dipresentasikan dalam bentuk simbol, bisa dengan huruf seperti A, B, C, ataupun D, atau dengan simbol angka. Untuk kemampuan, misalnya simbol huruf A itu digunakan sebagai simbol untuk merekam kemampuan yang sempurna. Huruf B itu berarti sangat bagus, di mana simbol C itu berarti bagus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk analisis data kuantitatif, di mana ketika kita melakukan penelitian dan kita menggunakan data kuantitatif, maka bentuk-bentuk data yang akan digunakan kurang lebih seperti ini, di mana pertama itu ada latar belakang. Latar belakang yaitu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisikan alasan mengapa sebuah karya itu ditulis atau dibuat seperti ini. Seperti contoh yang saya buat, di mana pengembangan itu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin maju dan semakin mendorong usaha-usaha perbaikan terhadap pemanfaatan hasil-hasil teknologi terhadap proses atau jalannya pembelajaran. Setelah kita membuat latar belakang, maka kita akan membuat rumusan masalah. Kita akan menganalisis rumusan masalah. Seperti contoh yang saya buat, di mana dalam paparan latar belakang, setelah kita membuat latar belakang, yaitu rumusan masalah. Seperti contohnya, rumusan masalah itu apa pengaruh media pembelajaran terhadap SMA Muhammadiyah. Jika sudah membuat rumusan masalah, kita akan membuat tujuan dan kegunaan penelitian. Di mana tujuan penelitian yaitu seperti tujuannya dilakukan penelitian itu apa sih? Maka kita akan menuliskannya di sini. Setelah itu manfaat. Apakah manfaat penelitian itu apa? Maka kita akan tulis di sini. Di sini manfaat penelitian secara kuantitatif itu ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Selanjutnya kita akan membuat hipotesis.
di mana hipotesis itu merupakan pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Contohnya seperti hipotesisnya seperti contoh yang saya buat, yaitu jawaban sementara di suatu permasalahan yang sedang dikaji, yaitu ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1. Itu merupakan hipotesis, yaitu masih terkaan. Terkaan apakah mereka itu benar-benar benar atau masih hanya jawaban sementara. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel di sini contoh variabel di situ ada H dan Ho. Di mana H itu dapat diartikan seperti variabel X, di mana variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Seperti sudah yang dijelaskan pertemuan minggu kemarin tentang variabel X dan variabel Y. Di mana variabel X itu mempengaruhi variabel Y dan variabel Y itu yang dipengaruhi oleh variabel X. Seperti contoh H itu ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam, di mana media merupakan variabel X, di mana dia mempengaruhi SMA Al-Islam itu. Jadi di sini Ho, sedangkan Ho itu kita simbolkan dengan variabel Y, yaitu variabel Y, di mana tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam. Jadi bagian Ho ini di mana variabel Y tidak dapat dipengaruhi variabel X. Jadi variabel X itu tidak berhasil mempengaruhi variabel Y. Jadi tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu setelah kita membuat variabel penelitian, maka kita akan membuat definisi operasional variabel, di mana definisi variabel merupakan petunjuk bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Di sini terdapat contoh variabel bebas, yaitu dia sebagai X dan variabel terikat sebagai Y, di mana variabel bebas yaitu Y adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat Y. Sedangkan variabel terikat yaitu Y, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yaitu variabel Y. Jadi variabel Y itu yang dipengaruhi dan variabel X itu yang mempengaruhi. Selanjutnya ketika sudah membuat definisi operasional variabel, kita akan membuat kerangka teori. Kerangka teori itu merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan dibuatnya kerangka teoritis, maka kerangka teoritis akan disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Kerangka teori ini berisikan teori-teori penelitian kita, entah teori itu dari para ahli ataupun teori-teori dari yang lainnya. Itu isi dari kerangka teori. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ketika kita melakukan metodologi penelitian, kita akan menggunakan populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Di mana populasi yaitu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Di situ terdapat contoh, di situ ada data tabel contoh dari populasi penelitian. Itu merupakan contoh dari populasi. Selanjutnya sampel. Sampel dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Data dapat dilihat akurat atau tidaknya tergantung dari sebuah sampel yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya itu berupa angket, yaitu kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam hal ini yaitu laporan tentang pribadi atau hal-hal lainnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab.
Yang selanjutnya itu dokumentasi, di mana dokumentasi adalah satu cara dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dari suatu dokumen resmi atau barang-barang tertulis lainnya. Dokumentasi berasal dari dokumen yang meliputi barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ataupun sebagainya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Adelia Pratiwi. Tempat dan waktu saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu mengenai analisis data kualitatif dan kuantitatif. Di sini adapun perbedaan antara data kualitatif maupun data kuantitatif. Untuk perbedaannya antara data kualitatif dan kuantitatif, yang pertama yaitu untuk data kualitatif, dia bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif ini sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan untuk data kuantitatif, yaitu memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif, yaitu dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan untuk analisis data kuantitatif, yaitu dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Selanjutnya yaitu istilah subjek penelitian dalam data kualitatif dan kuantitatif. Istilah subjek penelitian dalam data kualitatif yaitu memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Sedangkan untuk data kuantitatif yaitu memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Selanjutnya yaitu cara memandang fakta dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif yaitu penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran, tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Dalam penelitian kuantitatif ini berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk yang menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Selanjutnya yaitu cara memandang fakta dalam data kuantitatif. Penelitian dalam data kuantitatif ini memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah faktanya. Penelitian dalam data kuantitatif ini berangkat dari teori menuju data. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dalam data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, yaitu penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam penelitian menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Pengumpulan data dalam data kuantitatif yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori ataupun kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Selanjutnya yaitu representasi data. Adapun representasi data dalam data kualitatif yaitu hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan untuk representasi data kuantitatif yaitu hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi.
Sehingga keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode dalam data kualitatif dan kuantitatif. Dalam data kualitatif, macam metode yang digunakan yaitu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan macam metode dalam kuantitatif yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan expose facto. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam data kualitatif, tujuan penelitian memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan penelitian dalam data kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang sedang diteliti. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis data dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk jenis data dalam data kualitatif yaitu menggunakan deskriptif dan eksploratif. Sedangkan jenis data untuk data kuantitatif yaitu menggunakan numerik dan statistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Adelia. Pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi ini, yaitu kesimpulannya penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana masing-masing jenis penelitian memiliki ciri tersendiri, baik dari segi tujuan, isi, data, sumber, maupun analisis datanya. Karena masing-masing penelitian memiliki tujuan atau purpose yang berbeda-beda, sehingga dari setiap penelitian memiliki cara atau teknik analisis data yang berbeda-beda pula. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami dan sekian presentasi dari kelompok 14. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.